ada halangan apapun, yang pastinya puasa kita diterima karena memang kita niat sungguh-sungguh untuk berpuasa ya, bukan yura'una atau ingin sekedar pamer kita bisa berpuasa. Nanti malam mungkin kita kalau orang Cikesal tuh tradisinya salikuran mungkin, ayo Kepenting bang begadang bang liwat salikuran. Malam ke-21 malam-malam yang diharapkan tentunya ada malam Lailatul Qadar ya, di malam-malam ganjil dihitungan setelah hari ke-20. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah nanti kita sama-sama dengarkan, kita tarik ilmunya apa yang disampaikan oleh Al-Mutarram Al-Ustaz ampun dan Abdul Rahman Al-Karim. ampun Semoga apa yang kita sampaikan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada beliau waktu dan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, hari ke-20 bulan Ramadan 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musala kita tercinta, Musala Al-Furqan Bukit Sawangan Indah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh bil khusus dengan berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan kuliah subuh ya, sambil menunggu waktunya isyraq. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Dan juga mudah-mudahan ibadah semua yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian pada pekan sebelumnya, tetap masih kitab Durratun Nasihin. Ini kitab ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khaybawi. Ini kitab sangat terkenal ya di pesantren-pesantren tradisional. Hampir di semua pesantren itu selalu mengkaji kitab Durratun Nasihin ini. Ini berisi tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, baik dirangkum dari hadis-hadis yang sahih maupun juga yang dhaif. Kalau untuk fadhailul a'mal, agar kita termotivasi dan bersemangat untuk melaksanakan kebaikan, walaupun dari hadis dhaif, kata para ulama, itu tidaklah mengapa. Juga di dalam kitab ini tertulis juga beberapa kisah-kisah inspiratif dari para salafus saleh. Baik, Bapak dan Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada halaman ke-9, masih dalam majlis yang awal fi fadilati syahri Ramadan. Ini menerangkan tentang fadilahnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau Nabi bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa orang yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, ya, alhamdulillah. Padahal di kita itu terkadang ya bulan Ramadan sudah ditutup gitu pengajian juga ya ibu-ibu.
Ibu agak dingin tuh kipas angin itu ya. Orang dingin. Kipasnya mau pulang. Oh, benar. Iya jalan. Wah, udah loyo ini udah nggak mau tegak berdiri. Ya, tadi terkadang memang di kita itu kalau Ramadan suka diliburkan ngaji itu. Tetapi memang bukan diliburkan sih Pak, ibu-ibu bil khusus. Ya fokus. Iya, lebih fokus untuk menghadapi kegiatan bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan ini kan ada kegiatan-kegiatan lain seperti tadarus, Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillah ibu-ibu selalu istiqomah setiap ba'da subuh itu insyaallah tadarusnya dengan tafsir, tajwid dan sebagainya. Itu juga adalah sebagian dari ilmu. Atau juga ya Mushola Al-Furqan, alhamdulillah teman-teman di sini mengadakan kuliah subuh. Ini pun juga adalah bagian dari ilmu. Nah, siapa orang yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka kata Allah Ta'ala lahu, Allah menuliskan kepada ia bikulli qadamin, setiap langkah dari rumah sampai ke mushola ini ibadatu sanatin, seperti ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan keberadaan ia kelak di akhirat itu ma'i bersamaku, kata Nabi, tahtal arsy, nanti di bawah arsy. Jadi arsy itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma', arsy itu ada di atas air. Jadi ini kita tuh hidup di bumi. Kata kita mah bumi ini kayak gede banget, bahkan kita belum bisa menjelajah seisi bumi. Orang mau ke Arab aja semalam ngobrol berapa hari tuh Bang Ibu pakai motor ya, semalam ngobrol. Itu bumi yang menurut kita gede banget. Kalau dibanding dengan Jupiter, itu 7 kalinya planet bumi. Dan kita hidup di galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti itu ada 9 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini si Pluto ini kesian nih, udah dicoret, dimasukin lagi, dicoret, masukin lagi, ya. Nah, itu kita di satu planet, di satu galaksi. Sedangkan di situ adalah bintang yang paling besar adalah matahari. Matahari itu Bapak Ibu, Bapak-bapak lebih ngerti ya. Kalau matahari pengen dijejelin sama bumi, pengen ditutupin sama bumi, itu harus ada 1 juta bumi yang masuk ke dalam matahari, baru matahari ketutup tuh. Itu segimana gedenya matahari. Dan apakah matahari itu makhluk paling besar ciptaan Allah? Enggak. Di sana pun juga ada planet yang namanya Betelgeuse. Itu kalau para ahli astronomi membuat ilustrasi, matahari itu sebesar bola pingpong, sedangkan Betelgeuse itu sebesar bola basket. Belum lagi planet-planet yang lain itu di satu galaksi kita Bima Sakti. Belum Milky Way, Andromeda. Di luar sana ada miliaran galaksi yang di dalamnya ini ada planet-planet dan bintang-bintang. Bahkan teleskop paling besar itu apa? James Webb ya. Sekarang udah pensiun, dia diganti sama apa tuh yang James Webb bintang film atau. Nah, itu tuh ada di langit, kolong langit pertama. Sedangkan Allah tuh menciptakan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah menciptakan langit itu 7 lapis, berlapis-lapis seperti lapis legit. Ini kita berada pada kolong langit yang pertama nih.
Sedangkan kata Nabi, setiap lapis langit itu berapa ya Rasulullah ketebalan langit? Kata Rasul, khamsa mi'ata, 500 tahun apabila dilalui oleh seekor kuda yang kencang larinya. Perjalanan 500 tahun apabila dilalui oleh kuda yang kencang larinya. Itu kira-kira berapa ribu atau juta kilometer, 500 tahun lari kuda kencang. Nah itu tuh satu tebalnya langit. Lalu setiap langit ada pintunya. Langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, sampai langit ke-7. Karena kata Allah, Allah menciptakan langit itu 7 lapis, 7 berlapis-lapis. Lalu di atas langit, apakah ada lagi makhluk Allah yang paling besar? Apa kira-kira Bang Ibu? Suka kita baca ayatnya. Kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wasi'a, Allah luaskan kursi. Kursi itu luasnya lebih gede as-samawati wal ardh dibanding langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi. Kursi itu apa sih? Kursi itu adalah pijakan kaki raja, bukan kursi yang ada di rumah. Kursi, jadi kalau seorang raja itu dia duduk di singgasana, kemudian kan kakinya tuh nggak langsung menyentuh lantai tuh, jengkok lah kalau kata orang kita mah. Jadi kejengkok dulu. Nah jengkok ini adalah kursi. Nah Nabi menjelaskan perbedaan besarnya antara kursi dengan 7 lapis langit dan bumi. Kata Nabi, lemparkan cincinmu ke gurun Sahara, maka cincin itu adalah 7 lapis langit dan bumi. Gurun Sahara itu adalah kursi. Jadi kursi itu ada di atas langit 7. Itu bagaimana bumi, apakah kelihatan gitu dari situ? Sedangkan pakai teleskop James Webb aja, ketika di luar tata surya kita, maka bumi itu terlihat hanya sebuah titik gitu. Itu masih di langit pertama. Bumi yang kita anggap gede, segede debu, belum nyebrang ke langit kedua, 3 dan selanjutnya. Lalu di atas kursi ada lagi kah makhluk Allah yang paling gede dari kursi? Ya ada, yaitu tadi Arasy. Wa kana arshuhu 'alal ma. Jadi aras itu berada di atas air, yang di sebelahnya adalah surga Firdaus. Lalu aras ini sebesar apa? Kata Nabi, ambil kembali cincinmu yang kau lempar tadi, sekarang lemparkan lagi, dan cincin itu adalah kursi. Gurun Sahara itu adalah Arasy. Coba bagaimana? Sebesar apa gitu? Apakah kelihatan lagi nggak bumi dari situ? Maka kerajaan Allah itu sangatlah luas, nggak terfikirkan oleh otak kita yang kecil, kerdil. Maka kalau kita berbicara masalah pahala, Allah nanti akan berikan pahala 2 surga. 1 surga 2 kalinya dunia. Kalau kita pikir dengan logika, masa iya? Tapi kalau dengan tadi logika, ini kan ilmu bener nih, astronomi gitu. Kalau kita mengacu ke sana, ya benar sekali. Ya Allah, bumi cuma segede, nggak kelihatan barangkali mungkin. Lalu apakah Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, lalu mendengar doa-doa kita? Ya banyak dalil tentang itu. Allahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika seseorang meminta kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Gitu ya. Jadi keratuan Allah itu, kerajaan Allah itu sangatlah luas, nggak bisa terfikirkan oleh akal kita yang kecil. Nah maka oleh karena itu tuh tadi fadilahnya, agar kita termotivasi untuk selalu ngaji. Yang walaupun memang di saat ini banyak media sosial, baik di YouTube,
Facebook, Instagram, bahkan di TikTok memang ada kajian-kajian ilmu. Tetapi sepertinya ya sering dikatakan bahwa ketika kita ngaji pakai media sosial boleh-boleh saja, silakan. Hanya saja barangkali mungkin keberkahan ilmunya mungkin kurang. Lebih barokah ketika kita pergi ke tempat ilmu. Ya kenapa? Karena niatnya saja kita keluar dari rumah, insya Allah itu udah satu kebaikan. Langkah pertamanya maghfirah. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan bikulli qadamin ibadatu sanatin. Satu langkahnya saja itu Allah catat sebagai seperti ibadah 1 tahun. Nah maka oleh karena itu ya mudah-mudahan, memang berat kalau untuk ngaji. Rasanya kalau mata kita dibukakan tirainya gitu, barangkali mungkin tuh di mata kiri kita ada 17 setan yang menggantungnya, mata kanan ada 16, belum di pantat ya, ayo aja menggoda. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan satu orang manusia itu nggak kurang dari 300 setan yang mengganggunya. Coba bayangkan, satu kita digangguin setan tuh agar supaya nggak berbuat baik 300. Maka oleh karena itu kalau bukan dengan pertolongan Allah, kalau bukan dengan izin Allah, maka saat ini kita nggak ada di musola ini. Maka janganlah heran setiap pengajian di mana-mana, apalagi yang namanya kajian subuh. Ya belakangan ini saya sering ngisi baik ke Al-Amin, ya, Blok J, atau ke tempat-tempat lainnya segini aja pengajian subuh. Itu jamaah 20 aja udah alhamdulillah. Coba kalau misalkan familis main jemaahnya ada segini, penontonnya kagak jadi main kali dia. Kalau dangdut gitu nih, yang nonton cuma ada 10 orang, angguran juga nggak jadi. Tapi kalau pengajian mah insya Allah jalan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita yang masih melawan nafsu, kita yang masih mau datang ke musola walaupun setengah ngantuk, ya nggak apa-apa, udah tidur di musola barangkali mungkin itu jadi ibadah gitu ya, daripada tidur di rumah kalau lagi dengerin ngaji. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semuanya. Lalu kita teruskan, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Siapa orang yang selalu mendawamkan istiqomah, konsisten berjamaah pada bulan Ramadan. Salatnya itu diupayakan walau bagaimana berjamaah pada bulan Ramadan. A'tallahu ta'ala bi kulli rak'atin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah, memberikan ganjaran bikulli rakatin pada setiap rakaatnya Madinatin, satu negara, tamlaku min ni'amillahi ta'ala, yang negara itu penuh sesak dengan nikmat Allah Ta'ala. Ya maka kalau dari hitung-hitungan tadi, bumi aja hanya sebutir debu gitu, bahkan nggak kelihatan. Ini Allah akan berikan satu negara yang di dalamnya penuh dengan nikmat Allah ketika kita mampu dawam, langgeng melaksanakan sholat berjamaah pada bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan seperti kemarin kita kaji kan, minimalnya isya dan sama subuh, jangan sampai kita lewatkan gitu sholat berjamaah. Pokoknya upayakan. Dari dulu sampai sekarang kita itu udah usia segini nih, udah mau 44 tahun, rasanya belum bisa gitu konsisten berjamaah dari zuhur sampai subuh. Ada aja. Ya maka setidaknya lah untuk bulan Ramadan ini kita belajar isya sama subuh. Insya Allah bapak-bapak yang ada di musola ini mukanya familiar ya Bang Ibu. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita digembleng, digodok, mudah-mudahan itu ke bawah ya pada bulan Syawal kelak tetap kita istiqomah. Kemudian waman barra walidayhi fi Ramadan,
Siapa orang yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya pada bulan Ramadan, yanalu nazarallaha ta'ala birrahmah, maka ia akan mendapatkan nazarallahu birrahmah, penglihatan dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dinilai, kita akan dilihat oleh Allah itu dengan penuh rahmat. Sedangkan ketika seseorang telah Allah lihat, Allah pandang dengan pandangan rahmat, maka sampai kapanpun itu orang nggak akan dicelakakan. Wa ana kafilun fil jannah, dan kata Allah, aku yang menjamin dia akan masuk surga. Nah, oleh karena itu, bagi yang masih ada orang tua yang pada bulan Ramadan ini, berilah, berbaktilah kita kepada orang tua dengan spesial. Rasanya suka nyesek ya hati, udah nggak ada tuh pintu surga dua-duanya, bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada, rasanya tinggal rasa nyesek sekarang. Kita kalau ingat ke sana, kalau 1000 permintaan anak kepada orang tua, itu orang tua hanya sekali mikir, udah kabulin. Tapi satu aja permintaan orang tua kepada anak, 1000 kali tuh anak mikir buat ngabulin permintaan orang tua. Terkadang orang tua mah punya anak 7, bisa aja gitu ngurusnya. Tapi giliran anak 7, ntar kalau orang tuanya udah sakit, aduh susah bener ngurus orang tua satu. Kadang-kadang ya Allah, bukan mungkin ya, pasti dosa-dosa kita itu paling banyak kepada orang tua. Bil khusus kita nih sebagai orang laki, pada khutbah yang lebaran tahun kapan ya, tahun kemarinnya, coba saya angkat bahwa salah satu dosa terbesar bagi seorang laki-laki itu yaitu ninggalin orang tuanya demi orang yang kita cinta. Demi istri kita ninggalin orang tua. Ya memang begitu siklus hidupnya memang. Tetapi terkadang oleh karena kita lebih lebih mengalah kepada istri daripada ke orang tua. Padahal menurut hukum, bagi laki-laki sampai kapanpun orang tua tetap menempati urutan kedua setelah Allah dan Rasulnya. Allah, Rasulnya, orang tua kalau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, Allah, Rasulnya, suami, baru orang tua. Nah, maka oleh karena itu, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semasa hidup orang tua kita diberikan kesempatan untuk berbakti, dan hadiahnya sangat besar. Lalu setelah sepeninggalnya pun juga, ketika kita masih ada di dunia ini, tetap kita diberikan kesempatan untuk berbakti. Di antaranya adalah setiap apa yang kita lakukan, kita libatkan orang tua. Seperti saya lakukan di ibu-ibu, setiap kali tadarus sebelumnya, saya suka ngajak, mari kita niatkan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahala bacaan Al-Quran ini untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Insya Allah itu nggak akan mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita. Bersedekah pun juga Nabi anjurkan, ketika kita sedekah, libatkan orang tua di situ. Niat saya sedekah, mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada orang tua saya. Yakin pasti tidak akan mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Yang masih hidup juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah, inayah beserta taufiknya, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya. Lalu selanjutnya, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zaujaha. Tidak ada satu perempuan yang mencari keridhaan dari suaminya fi Ramadan, di bulan Ramadan ini, illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah, kecuali kepada perempuan itu Allah berikan ganjaran seperti yang telah diberikan kepada Siti Maryam dan Siti Asiyah.
Siti Maryam itu perempuan paling mulia ya. Ada 4 perempuan yang paling mulia penghulu surga. 1 Khadijah, kedua Maryam, ketiga Asia, keempat Fatimah. Aisyah nggak masuk. 4 yang 4. Khadijah istrinya Nabi. Apa keunggulannya Siti Khadijah? Yang selalu mencintai Nabi dalam keadaan apapun, bahkan hartanya habis oleh karena dakwah. Suatu ketika sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi itu kan kerjaannya khalwat di gua Hiro ya. Nabi kerjaannya khalwat, usaha enggak. Lalu setiap hari Siti Khadijah itu mengantarkan makanan kepada Nabi. Kalau yang sudah pernah ke sana, Pak Haji Subhan, orang tua kita Pak Haji, barangkali mungkin ibu-ibu, sekarang aja Pak Haji mau ke Gua Hiro itu terjal jalannya Pak Haji. Terjal. Siti Khadijah setiap hari mengantarkan makanan kepada Nabi. Lalu suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi kemudian berkata, "Wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu akan mengantarkan makanan kepadamu, akan sampai kepadamu. Lalu sampaikan salam dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala." Coba. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan katakan kepada Khadijah, aku ridho kepadanya, kata Allah, dan telah disediakan surga untuk Siti Khadijah. Lalu benar, gak lama kemudian Siti Khadijah sampai dengan membawa makanan. Lalu Nabi mengatakan kepada Siti Khadijah, wahai istriku, barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabarkan Allah ridho kepadamu. Lalu apa jawab Siti Khadijah? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Itu jawab siapa? Jawab Siti Khadijah. Maka suatu ketika Siti Khadijah sudah wafat, lalu Nabi rindu kepada Siti Khadijah. Lalu Nabi setiap kali ba'da sholat, setiap kali Nabi rindu kepada Siti Khadijah, Nabi membacakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bissalam. Jadi yang kita baca itu asbabul wurudnya atau kisahnya adalah itu doanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu Bapak dan Ibu. Barangkali mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, hanya ini mah ngingetin aja lagi gitu, bahwa orang-orang mulia itu ketika dipuji malah balik berdoa gitu. Allahumma antas salam, ya Allah darimu keselamatan, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah keselamatan itu. Wa adkhilnal jannata darus salam, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Itu doa Siti Khadijah. Lalu Siti Asiyah bin Muzahim. Siti Asiyah adalah istri dari Fir'aun yang dia beriman kepada Nabi Musa. Lalu oleh karena keimanannya, lalu ketahuanlah sama Fir'aun, dan kemudian Siti Asiyah ini disalib di atas gurun pasir yang panas, kemudian di atasnya ditaruh batu yang besar. Lalu Fir'aun mengancam kepada Siti Asiyah, wahai Asiyah, kamu milih beriman kepadaku atau kepada Tuhannya Nabi Musa? Lalu Siti Asiyah bingung di sini. Tapi pada akhirnya Siti Asiyah tetap kekeh beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini terletak pada surah At-Tahrim ayat 10-11. Kemudian Siti Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi bni baitan fil jannah.
Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah istana di surga. Lalu setelah itu batu dijatuhkan, tapi Allah mencabut nyawanya Siti Asiyah sebelum batu itu sampai ke tubuh Siti Asiyah. Jadi begitu batu menimpa tubuh Siti Asiyah itu sudah tidak bernyawa. Jadi Siti Asiyah tidak merasakan sakit. Itu 4 penghulu surga, Ibu. Maka kalau Ibu pengen tiru tuh yang 4 itu. Kemudian Siti Maryam adalah wanita mulia yang semenjak kecil rajin ibadah. Ini dikisahkan di dalam surah Ali Imran. Ya baik-baik kalau nyebut surah Ali Imran itu kadang-kadang kita suka kebawa sama surah lain. Kita bilangnya mentang-mentang depannya Al-Baqarah, surahnya Al-Imran jadinya. Ya bukan Al-Imran, beda arti. Ali Imran. Ali itu keluarga Imran, bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Nah, dikisahkan di sana semenjak kecil Siti Maryam ini kan diurus oleh Zakaria, Nabi Zakaria. Lalu rajin ibadah, rajin sholat, kalau bocah kita ya, rajin ngaji. Lalu oleh karena kesolehannya, maka Nabi Zakaria itu menemukan makanan di mihrabnya. Mihrab itu tempat sholat di ujung kamar gitu. Mihrab Siti Maryam, di situ ada makanan. Sementara Nabi Zakaria tidak mengaku menaruh di situ. Saking kesolehannya, itu Siti Maryam diberikan makanan surga oleh Allah. Dalam beberapa keterangan, siapa orang yang memakan makanan surga itu nggak akan lapar-lapar. Bahkan di dalam kitab fikih disebutkan makanan yang masuk ke dalam perut kita ketika bulan puasa itu batal hukumnya, kecuali makanan surga. Lalu siapa yang akan mendapatkan makanan surga? Kita lihat para aulia, para salafus sholihin. Beliau-beliau itu hampir setiap hari berpuasa tapi gak lapar. Boleh jadi mendapatkan makanan surga. Lalu ketika Siti Maryam besar, datanglah malaikat Jibril, innaki qad hamalti, sesungguhnya engkau akan hamil. Siti Maryam kaget, gak punya suami, hamil. Inna Allah astafa, Allah telah memilih engkau Siti Maryam, kata malaikat. Kaget Siti Maryam. Lalu benar hamil, singkat cerita. Lalu difitnahlah Siti Maryam sampai dicerca, dihina, lalu dikucilkanlah ke sebuah gunung yang terkenal sekarang Safa Marwah. Gitu tuh, penderitaan Siti Maryam kuat untuk difitnah. Nah, maka ibu kalau kepengen masuk surga, silakan mau contoh siapa karakter hidup kita. Siti Maryam dengan penuh penderitaan, dicerca, dihina, difitnah, tapi tetap kuat. Yang terakhir tadi Asiyah, Maryam, Fatimah, Siti Fatimah Az-Zahra, seorang putri Nabi yang cantik jelita, salah satu perempuan mulia. Siti Fatimah itu enggak haid sepanjang hidupnya. Jadi Bu, Siti Maryam itu enggak haid Bu. Siti Fatimah itu enggak haid sepanjang hidupnya. Agar kenapa? Beliau lebih banyak beribadah kepada Allah. Dan ibu tahu enggak usianya Siti Fatimah berapa tahun? Ada yang tahu? 27 tahun Bu. Itu Siti Fatimah, 27, 29. Orang soleh emang enggak panjang usianya. Barangkali mungkin nih usia kita panjang enggak soleh kali gitu. Rata-rata orang soleh itu enggak panjang. Ini Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Ali itu seorang pemuda yang sangat miskin. Sementara Siti Fatimah itu sudah dilamar oleh beberapa saudagar kaya saat itu di Arab.
di kaum Quraisy, tapi Nabi tidak mau menikahkannya karena Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengan Sayyidina Ali itu adalah teman sepermainan. Kalau di kita mah dulu teman ngadu kaleci, ya, teman main spintrom, main gundu gitu ya. Yang memang dari kecil juga dua-duanya sudah memendam hasrat, sudah memendam merasa cinta monyet barangkali. Sayyidina Ali ini sangat sabar banget ketika akan dilamar oleh salah seorang saudagar, ya dia hanya bisa mengelus dada. Ini berarti anaknya paman Nabi, Abi Thalib, Sayyidina Ali. Tapi ternyata pada akhirnya Sayyidina Ali lah yang dipilih oleh Nabi menjadi suami dari Fatimah. Mas kawinnya aja beliau hanya menggadaikan baju perang. Sayyidina Ali, orang pemuda yang benar-benar miskin. Seru kan kalau mengingat kisah-kisah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah ini, cinta yang benar-benar karena Allah, cinta yang sangat ikhlas itu antara Ali dan Siti Fatimah. Sayang Siti Fatimah itu usianya tidak panjang, hanya berkisar antara 27-29 tahun. Nah gitu, jadi tadi yang seorang perempuan yang mencari ridho dari suaminya pada bulan Ramadan, maka Allah akan berikan ganjaran seperti ganjaran yang telah Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Asia. Jadi Bapak Ibu, ini mau ngobrol aja ya, bahwa keridhaan Allah itu telah Allah titipkan pada beberapa orang selain yang Allah berikan langsung. Seperti ini puasa nih. Kalau puasa makan as-saumu li wa anna ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, wa anna ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Nah, sedangkan keridhaan yang lain nih Allah titipkan ke beberapa orang. Satu, ridho untuk seorang anak itu Allah titipkan pada orang tuanya. Ridho Allahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Kedua, keridhaan dari Allah yang diberikan kepada seorang murid itu ada pada gurunya. Gitu ya. Banyak teman-teman dulu di pesantren zaman ngajinya pinter, kitabnya banyak, kemudian dia di beberapa pesantren dia ngaji, tapi pada akhirnya dia nggak bermanfaat untuk orang lain. Hanya tinggal kitab aja di lemari, jadi koleksi, tapi dia nggak bermanfaat untuk orang lain, nggak buka pengajian. Tapi banyak juga beberapa teman Syiah yang ketika ngaji itu terkesan biasa-biasa saja, nggak pinter-pinter amat. Tapi ketika keluar ke masyarakat dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu di mana rahasianya? Letaknya adalah adab. Letaknya adalah tata krama kepada seorang guru. Kalau pada zaman Syiah itu jangankan guru ngomel ya, guru DM dikit aja aduh, kita udah ngegeder gitu hati kita. Bekas minumnya saja Syiah masih ingat, itu berebut. Kalau guru nih dulu makan kondangan ya, kalau setiap hari Jumat itu suka ada yang nyuruh datang gitu. Kemudian guru itu minum, ada sisanya, ya Allah itu berebutan anak-anak santri. Sendalnya dibawahi, mau ke itu tuh sendalnya, tasnya, bakti kepada seorang guru. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jika hanya sekedar berilmu, iblis pun juga lebih berilmu daripada manusia. Jadi yang lebih baik adalah manusia itu yang punya tata krama, adab. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu ada di atas ilmu. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kalau orang hanya punya ilmu, belum tentu dia punya adab. Banyak orang yang punya ilmu, ngaji di mana-mana, kitabnya banyak banget,
tapi nggak punya adab, ilmunya nggak bisa menghasilkan adab. Kadang-kadang perilakunya sombong, kurang tata keramanya, karena ngerasa besar hati, bukan besar hati sih, tinggi hati ya. Merasa dia paling pintar, merasa dia paling tahu, maka jadi kurang adab. Ada juga orang beradab, bertata krama, tapi belum tentu dia berilmu. Kayak misalnya si A ke depan Abah sambil nunduk itu merengkuh, sepintas seperti ada. Boleh jadi si A sedang mengolok-olok kepada seorang kakek-kakek yang bongkok gitu. Jadi punya ilmu saja belum tentu dia beradab, punya adab saja belum tentu berilmu. Nah, kalau digabungkan dua karakter ini, kalau ilmu plus adab, itu adalah akhlak. Ilmu plus adab itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Maka tak cukup hanya ilmu, tak cukup hanya adab. Ilmu dan adab itu akan menghasilkan akhlak. Nah, maka oleh karena itu, kalau ilmu yang nggak ada lagi cara agar ilmu bisa masuk ke dalam otak dan pikiran kita, nggak ada cara lain, hanya dengan cara belajar. Sedangkan adab bisa kita dapatkan dari keluarga, dari lingkungan. Ya bayangkan kita ketika dulu makan, zaman kecil kita sama orang tua diajarkan tuh makan, kita mau ngerogoh yang jauh aja gitu tuh, suka ditepak ke tangan kita ya Bang Ibu ya, peluk aja. Kalau ngambil makanan jangan yang jauh-jauh, apalagi misalnya tangan kita banyak apa tuh remeh teh apa bahasanya ya, nasi gitu kan, banyak sisa makanan, kita diomelin sama orang tua. Atau enggak banyak sekali adab-adab atau tradisi tata krama yang orang tua ajarkan kepada kita semasa kita kecil. Dan hal itu sangat sulit sekali sekarang kita terapkan kepada anak-anak kita. Sulit. Maka ya benar ilmu pengetahuan sepertinya semakin jauh melesat, tapi karakter tata krama tuh menurun gitu. Kita dulu kepada orang tua, jangankan kepada orang tua ya, kepada yang lebih tinggi usianya harus kita hormat, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada guru. Nah, kalau zaman sekarang predikat atau posisi guru di muridnya itu udah kayak temen, kayak selevel. Ya memang di sisi lain mengambil dalih agar tidak ada jeda senggang gitu antara murid dan guru. Tapi walau bagaimanapun juga harus ada. Nah ini ya memang udah zamannya lah seperti ini. Kalau dulu kan dalam lagu pergi ke rumah guru gitu ya, itu pergi ke rumah guru mah barokahnya banyak, jalannya aja udah jadi amal ibadah. Sekarang guru datang ke rumah, ya nggak apa-apa sih, tapi keberkahan ilmu itu udah berkurang karena usaha kita itu udah berkurang gitu. Ya contohlah kayak model misalnya di sini ada puskesmas atau dokter gitu ya, atau seorang praktisi paranormal. Kalau orang sekitar itu berobat ke situ kurang manjur gitu. Tapi kalau orang jauh itu manjur. Kenapa begitu ya? Karena kalau orang jauh mungkin dia ada niat satu, kedua ada pengorbanan untuk sampai ke situ. Makanya Allah lihatkan madharatnya. Wah udah mau isyraq ya, alhamdulillah. Baru juga berapa jejer ini, dikit lagi dah. Satu aja lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asraja fi masjidin." Man asraja fi masjidin. Siapa orang yang menerangi masjid? Ini hadis zaman dulu nih, ketahuan banget. Kalau zaman dulu kan penerangan itu didapatkan dari lampu ya, damar tempel menurutnya dulu mah.
Nah ini siapa orang yang ngebawa damar tempel menerangi masjid? Berarti kalau zaman sekarang siapa orang yang paling duluan nyalain lampu dah? Di Subhan nyalain AC. Pokoknya siapa orang yang paling pertama nyalain lampu begitu dah kali kalau zaman sekarang. Min masajid Allah Ta'ala, dari beberapa masjid Allah Ta'ala fi Ramadan khusus nih. Pahalanya pada bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi. Kelak Allah akan berikan cahaya di kuburnya. Wa kataba lahu thawabul musallin, dan Allah akan tuliskan untuknya ganjaran setiap orang yang salat fi dzalikal masjid, di masjid itu. Wa salat alaihil malaikat, dan malaikat memberikan salawat, mendoakan keselamatan, wastaghfir lahu, dan memohonkan ampunan kepadanya. Humilatul arsy madama dzalika fil masjid. Humilatil arsy, malaikat yang menyangga arsy. Itu kalau kita lihat atlas zaman dulu ya, kan ada gambarannya tuh yang memikul gitu ya. Ada malaikat yang humilatul arsy, yang menyangga arsy. Madama dzalika fil masjid, sampai lampu itu masih berada di masjid. Sekarang makan lampunya nggak diambil lagi, ya sampai dimatiin kali ya. Nah maka oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah musalla Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah-fadilah seperti kecil gitu di hadapan kita. Nah maka mulai saat ini marilah kita, apapun yang kecil yang gede dan kita mah nggak tahu. Bahkan dalam beberapa keterangan manusia itu, keridhaan Allah itu kadang-kadang diberikan kepada manusia oleh karena melakukan hal yang kecil. Kayak misalnya seorang pelacur ya, kisah Rasul itu pelacur, padahal di akhirnya taubat. Lalu yang membuat Allah ridho kepadanya adalah dia melihat seekor anjingnya yang kehausan, lalu kemudian dia turun membuka sepatu slopnya, dia ambil air ke sumur lalu diberikan minum. Itu. Kedua, Imam Al-Ghazali, yang membuat Allah ridho kepada Imam Al-Ghazali bukan puasanya, bukan mengarang kitabnya, tapi suatu malam ada laler hingga ke tinta Imam Al-Ghazali, lalu Imam Al-Ghazali membiarkan lalat tersebut meminum tintanya. Itulah yang membuat Allah ridho kepada Imam Al-Ghazali. Barangkali begitu, silakan Bang Eko untuk Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih pada peserta kami apa yang disampaikan. Ada beberapa tadi yang kita garis bawahi ya. Sebenarnya keempat menurut tercatat. Tadi ada 3 mungkin ya yang kita rawat di bulan Ramadan ini, batasan yang cukup berlipat ganda. Yang pertama, siapa orang yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya dibalas dengan kebaikan 1 tahun, dan di yaumil akhir akan bersamaku, kata Nabi Muhammad, di bawah arsy. Terus yang kedua, siapa yang konsisten atau istiqomah melaksanakan sholat di bulan Ramadan, dan aku jamin kata Allah akan masuk surga. Begitu ya kayaknya. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sholat isyraq lah, lumayan. Sip.